Assalamualaikum. Halo konco-konco, ketemu nih karo aku dari channel Teras Movie. Semoga konco-konco dino iki dalam keadaan sehat. Saiki aku kate nge-review film aksi sains fiksi buatan Amerika. Sing alur ceritanya sangat menarik. Tak jamin awakmu ora bakal nyesel seumpama awakmu delok film iki. Nah, jadi film iki judulnya Jumper. Film iki disutradarai Long Liman. Film iki dirilis pada tahun 2008. Film iki dibintangi oleh Hayden Christensen, Samuel Jackson, Jamie Bell, Rahel Wilson, dan Anna Sophia Robb. Film iki menceritakan perjalanan seorang pemuda yang bernama David Reis yang memiliki kemampuan berteleportasi kemanapun dia mau dengan resiko yang sangat besar, sebab ia akan dikejar oleh pemburu jumper yang bernama Paladin. Penasaran karo rangkuman film iki? Penasaran toh? Maksudnya ora? Langsung saja duduk dengan santai, sentelkan badan di tembok, siapkan kopi, karo rokok dan filter, itulah sewu pepak. Langsung kita gaskan. Jarine Paijo, film diawali di sekolah. Diperlihatkan seorang pria yang bernama David yang jatuh cinta pada seorang wanita yang bernama Millie. Pas di sekolah, David ingin memberikan sesuatu kepada Millie. Ternyata barang yang ingin David berikan kepada Millie ialah hiasan bola yang terbuat dari kaca. Tidak lama datang pria yang suka membuli untuk mengganggu David. Pria ini melempar hadiah yang diberikan David kepada Millie. Melihat itu, David pun langsung mengambil bola kaca itu di tengah danau yang membeku. Ketika sudah mendapatkan bola, tiba-tiba danau beku tersebut pecah dan menenggelamkan David. Ia pun langsung panik. Seketika ia langsung berpindah ke perpustakaan sekolah. Sungguh hebat kekuatan yang dimiliki David. David pun pulang dengan wajah yang sangat panik. Ketika berada di kamar, seketika ia berteleportasi kembali menuju perpustakaan. Kejadian pun terulang. Ia berteleportasi untuk kembali pulang ke rumahnya. Di suatu malam, David menyewa sebuah kamar penginapan untuk ia tinggali. Di malam itu, David mulai memikirkan tentang kekuatan yang ada dalam dirinya mengenai cara kerja teleportasi. Keesokan harinya, David pun berlatih menggunakan kekuatan teleportasinya. Ia terus mencoba, namun tetap gagal. Tapi pada akhirnya, ia berhasil menemukan solusi yang tepat dan berhasil melakukan teleportasi dengan benar. Kembali ke kamar penginapan, David ini melihat buku masa kecilnya. Di satu halaman, ia ingat pernah ke suatu bangunan bersama ibunya. Seketika kamar David pun bergetar seperti gempa. Tidak disangka ia langsung tiba di bangunan yang pernah ia datangi dengan ibunya. Ia pun berpikir dan tahu cara kerja kekuatan teleportasinya. Ternyata ia bisa berpergian kemanapun asalkan dia pernah melihat tempat itu. Esok harinya, David pun mulai pusing dengan kehidupannya dikarenakan ia sudah kehabisan uang. Di pikirannya muncul ide-ide yang sangat kotor. Ia ingin mencuri uang di bank. Ia pun masuk ke bank dengan menanyakan letak toiletnya kepada satpam. Ketika sudah berada di toilet, David langsung melancarkan aksinya dengan masuk di dalam brankas. Ia pun langsung menampung uang ke dalam karung. Dirasa karung itu kurang, ia berteleportasi ke kamar untuk mengambil selimut. Setelah mengambil semua uang di bank, David pun balik ke kamar dengan uang yang begitu banyaknya. Sekarang, David bisa dikatakan menjadi sultan dadakan. 8 tahun berlalu. David sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang tinggal di apartemen di New York. Terlihat di apartemennya terdapat berbagai macam foto lokasi yang pernah ia datangi. Foto itu dipajang untuk memudahkan David berteleportasi ke tempat yang dia mau nantinya. Setelah sekian lama berlalu, kemampuan David pun semakin meningkat pesat dalam menggunakan teleportasinya. Ketika gabut, David pun langsung berteleportasi menuju ke Inggris, tepatnya di jam dinding Big Bang. Sungguh menakjubkan kalau mempunyai kekuatan teleportasi seperti David. David pun terus berteleportasi kemanapun yang ia mau. David berpindah ke sebuah laut untuk berselancar di sana. Tidak lama, ia berpindah lagi ke Mesir
lebih tepatnya di atas patung legendaris yakni patung Sphinx. Sungguh kekabutan yang tidak mengeluarkan uang sama sekali. Shin berpindah ke sebuah pedalaman hutan. Terlihat kilauan cahaya yang berpindah dengan sangat cepatnya. Rupanya, orang yang memiliki kemampuan teleportasi bukan hanya David seorang saja. Di dalam hutan, salah satu jumper tertangkap oleh pasukan khusus yang bernama Paladin. Paladin ini merupakan pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkap para jumper. Para Paladin ini menganggap para jumper ini menyayangi kekuatan Tuhan. Maka dari itu, para jumper harus dibunuh. Ketua Paladin ini bernama Roland. Roland sudah hatam memburu para jumper selama 20 tahun lebih. Setelah membunuh jumper yang ada di hutan, ia mendapat sebuah telepon yang sangat ia nantikan berupa membunuh jumper. Kembali ke apartemen, David baru balik dari liburan yang sangat menyenangkan. Dalam apartemen, David bertemu dengan Roland, si pemburu jumper. Roland menceritakan semua yang ia ketahui mengenai David. Mendengar hal itu, David berusaha kabur dengan teleportasinya. Namun ia gagal, sebab Roland menempelkan sebuah tongkat listrik 1000 watt ke badan David. Ternyata tongkat listrik itu akan mengganggu saraf yang ada dalam tubuh David. Roland ini mengikat kaki David agar tidak bisa kemana-mana. Pada akhirnya David pun berteleportasi menuju ke sebuah ruangan tempat ia menyimpan uang dan segera melepas ikatan yang menempel di kakinya. Setelahnya, ia memutuskan untuk berteleportasi menuju rumahnya yang dulu. Kekuatan yang sangat merepotkan dan sangat mengasihkan untuk kabur kemana saja yang ia mau. Keesokan harinya, David berkunjung ke rumah Millie. Ia pun bertemu dengan ibunya Millie. Ibunya Millie ini sangat terkejut dengan kedatangan David. Ia mengira David sudah tewas. Maksud kedatangan David ini untuk menanyakan keberadaan Millie. Ibunya memberitahu tempat di mana Millie bekerja. Otomatis David pun langsung menuju ke sana untuk menemui Millie. Ternyata di bar ada teman lamanya yang bernama Mark. Orang yang suka membuli dia saat masih bersekolah dulu. Seketika Mark dan David pun bertarung. David dengan sengaja membawa Mark berteleportasi ke suatu bank yang dulu pernah ia rampok. Di sisi lain, dengan David meneleportasi Mark ke bank, maka itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. David pun memutuskan untuk meninggalkan Mark dan kembali ke bar untuk mengobrol dengan Millie. Terlihat Millie ini mulai tertarik dengan kepribadian yang dimiliki oleh David. Di dalam bar, Millie bercerita ke David. Ia mempunyai keinginan untuk pergi ke Italia, yakni di Roma. Mendengar hal itu, David dengan percaya dirinya mewujudkan keinginan Millie untuk pergi ke Roma. David dan Millie pun pergi menuju ke Roma. Di sisi lain, Mark sedang diinterogasi oleh Roland. Roland ini bertanya ke Mark mengenai segala hal yang berhubungan dengan David. Mulai alamat rumah, bahkan orang terdekat David pun ia tanyai. Hal inilah yang akan menjadi bumerang bagi David. Shin berpindah ke Roma. David dan Millie sangat bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua pun pergi menuju Colosseum, tempat yang Millie idam-idamkan sejak dulu. Ketika sedang asik bersenang-senang, David dikagetkan dengan kehadiran Griffin yang ada di depannya. Kedatangan Griffin ini memberitahu David agar berhati-hati dengan para pemburu jumper yang bernama Paladin, yang dipimpin oleh Roland. Pada akhirnya, Griffin pun pergi meninggalkan David. David berhasil mengikuti Griffin ke tempat persembunyiannya dengan melewati lubang kecil bekas teleportasian para jumper. Setelahnya, David pun kembali menemui Millie untuk mengajaknya kembali pulang ke rumah agar tidak terjadi apa-apa dengannya. Di bandara, Millie bertanya ke David mengenai keanehan pada dirinya. Tapi David belum bisa untuk menjelaskan rahasianya kepada Millie. Mendengar itu, Millie langsung bersedih dan meninggalkan David sendirian. Shin berpindah ke Roland. Roland ini sudah mempunyai informasi terkait David. Ia pun sedang menuju ke rumah David dengan mengendarai sebuah mobil. Di rumah David, ia memperkenalkan diri ke ayah David sebagai anggota CIA. Kemudian mereka berdua berbincang-bincang. Di
Di tengah perbincangan, Roland melihat sebuah foto wanita yang tidak asing bagi dirinya. Wanita itu tidak lain ibunya David yang bernama Mary. Otomatis, Roland pun bertanya kepada ayahnya David. Ayah David ini menjelaskan bahwa Mary sudah meninggalkan rumah ketika David berumur 5 tahun. Ternyata Roland ini tahu bahwa ibunya David ini menjadi salah satu anggota Paladin yang memburu para jumper. Berpindah ke David yang berada di markas milik Griffin. Tujuan David menemui Griffin ini untuk menanyakan mengenai Paladin dan alasan mereka membunuh para jumper. Mendengar itu, Griffin menjelaskan kepada David mengenai pertanyaannya yang ia lontarkan. Akhirnya David mengajak Griffin ini untuk membentuk sebuah tim dengan tujuan membunuh Roland yang sangat meresahkan. Tapi Griffin menolak ajakan itu dengan alasan bahwa David ini masih cupu dalam berteleportasi. Ketika Griffin menuju ke Jepang, Griffin pun kaget. Tiba-tiba David sudah ada di belakangnya. David ini memanfaatkan celah yang ditinggalkan Griffin saat berteleportasi. Di Jepang, Griffin ini mencuri sebuah mobil dan mengajak David untuk ikut bersamanya. Di jalan, dengan sombongnya Griffin memamerkan kemampuannya untuk berteleportasi di hadapan David. Di tengah perjalanan, David terus memaksa Griffin untuk bekerja sama untuk mengalahkan Roland. Merasa kupingnya panas, Griffin pun menyetujui kemauan David. Griffin menyarankan David untuk menemui Millie untuk memastikan keadaannya. Dan ia kembali ke tempat persembunyiannya untuk menyiapkan keperluan melawan Roland. David pun sudah berada di depan rumah Millie. Ketika ia masuk, Millie pun langsung kaget dan marah kepada David karena ketidakjujurannya. Tidak lama berselang, Roland pun datang dengan sebuah mobil. Mau tidak mau, David memutuskan untuk berpindah tempat dengan Millie. Setelah berteleportasi, Millie ini merasa pusing dikarenakan ia baru pertama kali melakukan teleportasi. Melihat kejadian ini, Griffin marah ke David. Ia menjelaskan ke David bahwa para Paladin ini mempunyai mesin yang dapat mempertahankan lubang teleportasi milik jumper lebih lama. Seketika itu, Roland menggunakan spray khusus dan sebuah alat khusus untuk memasuki celah yang ditinggalkan oleh David sebelumnya. Pada akhirnya, Roland pun dapat masuk ke tempat persembunyian Griffin dan David. Dan Roland pun berhasil menjerat David di dinding dengan kawat listrik tegangan tinggi. Saat Roland mau menusuk David, Griffin dengan semangatnya mengambil Roland dan menghajarnya sehingga terpental keluar. Roland masih bangun. Ia berusaha masuk lagi untuk menyerang Griffin. Griffin pun menggunakan penyebur api yang mengakibatkan Roland kembali ke rumah Millie. Di rumah Millie, Roland dan Griffin masih terus baku hantam satu sama lain. Di sisi lain, Millie ini sedang berusaha untuk melepaskan jeratan di tubuh David. Tak lama, Griffin ini kembali dengan membawa mesin milik Paladin dengan tujuan agar Roland dan pasukannya tidak dapat mengikuti mereka. Tapi sayangnya, di detik terakhir, Roland ini berhasil menangkap Millie dengan talinya dan menjadikan Millie menjadi tawanan. Tanpa berpikir panjang, Griffin ini mempunyai ide untuk meledakkan rumah Millie sehingga Roland akan ikut hancur dan binasa. Tapi ide tersebut ditentang oleh David sebab Millie masih ada di tangan Roland dan pada akhirnya mereka bertarung satu sama lain dari tempat satu ke tempat lainnya dengan sangat epiknya. Akhirnya si David ini berhasil membawa Griffin menuju ke suket dengan menjebaknya di sana. Otomatis ia tidak bisa berbuat apa-apa. David pun langsung pergi ke Millie untuk menyelamatkannya. Tiba di sana, ia langsung ditangkap oleh pasukan Paladin dan Roland dengan kabel listrik. Keadaan semakin mendesak. David dengan sekuat tenaganya memindahkan setengah bagian rumah Millie menuju sungai. Di dalam sungai, keadaan semakin panik. David pun berteleportasi lagi menuju ke perpustakaan sekolah. Ternyata Roland ini masih sangat kuat dan masih bangun. Mau tidak mau, David berteleportasi lagi dan memindahkan Roland menuju suatu tempat di Grand Canyon. David pun langsung meninggalkan Roland sendirian. Dan ending dari
film Jumper ini adalah David pergi menemui ibunya di suatu tempat dan bertemu saudara tirinya yang sangat cantik. Ketika bertemu ibunya ini menjelaskan ke David bahwa mereka tidak bisa bersama sebab David adalah seorang jumper dan ibunya menjadi anggota Paladin. Pada akhirnya mereka berpelukan untuk melepas rindu untuk terakhir kalinya. David keluar dan menemui Millie yang ada di luar. Mereka memutuskan untuk berkeliling dunia secara bersama-sama. Cukup sekian review film Jumper. Sampai jumpa di review film berikutnya. Jangan bosan, jangan malu untuk request di kolom komentar. Saya pamit dan sampai jumpa.